niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitung pahala dari suatu ibadah yang dilakukan dengan istiqomah. Sesungguhnya sebaik-baik amalan adalah sholat. Jadi sholat ini adalah sangatlah penting Bapak, Ibu. Masa ingatkan berada di pribadi dan jamaah sekalian, kita jaga sholat kita, terutama sholat 5 waktu. Maka Allah katakan waqimus sholat wa atuz zakat, tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Allah tidak mengatakan wa'malus sholat, kerjakan sholat, tidak, tapi waqimus sholat, tegakkan sholat. Maka saya Shalih Al-Fauzan beliau menjelaskan tentang makna waqimus sholat. Yang pertama, yang dimaksud dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasul katakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian itu melihat aku sholat. Bagaimana Rasul itu takbir, Rasul itu ruku, Rasul itu sujud, Rasul itu iktidal dan sebagainya. Maka di sini kita itu belajar tentang sifat sholat Nabi Muhammad SAW. Sholat yang benar, sholat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan wa iqamus sholat, yaitu sholat pada waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang yang beriman waktunya itu sudah ditentukan. Misalnya waktu subuh, yaitu ketika terbit fajar, ya. Masuk fajar sampai nanti matahari terbit, ini waktu subuh. Jadi nek jenengan sholat subuh kok jam 6, ini jeneng betul subuh Pak, ya. Sholat duha, nah ini kan. Jadi sholat subuh itu waktu fajar terbit. Sholat duhur juga sama. Nanti ketika matahari tegak di atas kita, mulai condong ke arah barat, ini adalah waktu duhur. Maka orang yang beriman adalah dia fi awwali waktuha, sholat pada awal waktunya. Sehingga Rasulullah SAW pernah ditanya kepada seorang sahabat, "Wahai Rasul, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Maka Rasul mengatakan, "As-sholatu li waktiha." Sholatlah kalian pada waktunya. Jadi nek rumah dan duhur, ya ndang masjid. Orang sholat duhur kok jam 2, sholat ngasar kok jam 5. Ya betul. Sholat isya kok jam 10. Itu namanya belum menegakkan sholat. Nek sholat duhur kok jam 1, sholat ngasar jam 4, itu baru Pak malus sholat, baru mengerjakan sholat. Nek ngono padha karo anakku. Tak elek-elek ning deh. Yang penting kan sholat kok bilo, jawabannya yang penting sholat. Iki rasa penting sholat ya. Yang Rasul perintahkan tegakkan sholat. Jadi tidak hanya sekedar sholat, tapi tegakkan sholat. Sholat pada waktunya. Kemudian makna yang ketiga, wa aqimus sholat, ada sholat dengan khusyuk, sholat dengan penuh penghayatan. Jadi sholat itu betul-betul menghayati setiap gerakan sholat, kita pahami, kita hayati. Misalnya kita takbir Allahu Akbar, kita hayati bahwasanya Allah itu maha besar. Berarti selain Allah itu kecil. Yang besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang lainnya itu tidak ada artinya. Belum bacaan sholat. Kadang kita tuh sholat terus yang penting apa loh? Apa betul bacaan sholat? Apa? Ini ngerti maksudnya? Nah, orang ngerti lah, orang ngerti ini orang ngerti, ya. Wah doa sujud apa? Maksudnya ngerti betul, betul ngerti. Iktidal apa? Rabbi firli, warhamni, wajibuni, wahdini, warzuqni. Apa? Ini ngerti maksudnya. Pada situ kita berdoa, Rabbi firli, ya Allah, ampunilah hambamu ini ya. Warhamni ya Allah, sayangilah hambamu ini. Wajibuni ya Allah, cukupilah hambamu ini ya Allah. Luar biasa doanya. Wahdini ya Allah, tunjukilah hambamu ini. Warzuqni, berikanlah rezeki.
Wa'afini wa'fu'ani, berikanlah maaf, berikanlah kesehatan. Itu luar biasa doa yang kita panjatkan. Kadang kita tuh hanya baca tok, nggak ngerti maksudnya. Pada sholat adalah doa. Silakan dibuka kita fikir. Makna sholat adalah doa. Kita tuh berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang jenengan sholat orang ngerti. Dungane apa sing dikarepke itu pripun ajeng khusyuk iki. Nah, mulane bar niki ngaji dibuka buku tuntunan sholat. Minimal ngerti artine, ngerti maksudnya sholat itu. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu sholat berjamaah di masjid. Nah ini yang keempat ini yang paling angel ini. Jadi yang dimaksudkan melakukan sholat adalah melakukan sholat secara berjamaah di masjid, terutama laki-laki. Wajib hukumnya bapak-bapak sholat di masjid. Sampai ada orang buta itu minta rukhsah kepada Rasul. Ya Rasul, saya itu buta ya Rasul. Tidak punya orang yang menuntun saya datang ke masjid. Bolehkah saya itu sholat di rumah? Maka apa jawab Rasul? Apakah kau tidak mendengar adzan? Apakah kau tidak dengar adzan? Saya mendengar ya Rasul. Kalau kau mendengar adzan, maka penuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang ke masjid. Datang ke masjid. Itu orang buta loh. Gak jenengannya sehat kok. Waras kok. Melaku yo cepet kantor gitu. Kok perlu ngaten orang yang masjid nih? Ini apa kalah dengan orang yang buta ini? Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, man sami'a an-nida'a falam ya'tihi fala sholata lahu illa min udrin. Barang siapa yang dia itu mendengar an-nida, yaitu panggilan adzan, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, falam ya'tihi, namun dia tidak datang, tidak memenuhi panggilan tersebut, fala sholata lahu, tidak ada sholat baginya, illa min udrin, kecuali kalau ada udzur. Nek jenengan loro awake ra sehat greges-greges niku udzur lah. Mboten jamah masjid mboten napa-napa. Nek awake sehat kok ora ning masjid. Nah, ini berarti hamba yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung jenengan itu dikasih kesempatan, dikasih nikmat sehat, maka kita pergunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Ini datang ke masjid. Kita usahakan setiap 5 waktu datang ke masjid. Dan janji Rasul, barang siapa yang dia itu sholat ya, berjamaah di masjid dan dia melihat imam itu takbiratul ihram selama 40 hari di sini. Selama 40 hari. Ya. Mangke sih. 5 waktu terus di masjid petang putih. Wallahu barokatani, maka baginya itu 2 kebebasan. Yang pertama adalah barokatun minan nar wa barokatun minan nar. Allah selamatkan dia dari siksa api neraka. Yang kedua, Allah bebaskan dia dari sifat kemunafikan. Jamaah rahimani wa rahimahullah. Maka untuk itu, mari mulai saat ini kita punya azam, niat dalam hati kita untuk senantiasa menegakkan sholat berjamaah di masjid. Minimal masjid dulu. Kalau khusyuk itu proses Pak, tidak mudah. Tidak semua orang bisa khusyuk sholatnya. Minimal kita datang ke masjid, sholat dengan berjamaah. Jamaah rahimani wa rahimahullah. Kemudian Rasul mengatakan, wala yuhafitu ala wudu'i illa mu'minun, dan tidaklah menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang senantiasa menjaga wudunya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat Bilal, wahai Bilal, amalan apa yang menyebabkan saya itu mendengar suara terompahmu itu di surga? Padahal Bilal masih hidup. Namun Allah kabarkan, Allah Rasul kabarkan bahwasanya Bilal itu ahlu jannah, penduduk surga. Jangan-jangan ini amalanmu itu apa? Istimewaan kamu itu apa? Kok bisa suara sandal kamu itu terdengar di surga? Maka apa jawab Bilal? Wahai Rasul, saya itu senantiasa menjaga wudu. Jadi nek batal wudu lah ini Bilal. Terus setelah wudu ditutup dengan sholat sunnah 2 rakaat.
Agar Rasul mengatakan, lah inilah amalan yang kamu lakukan secara istiqomah, kontinu tiap hari, inilah yang menyebabkan kamu itu masuk surga. Nah, maka kita juga sama. Kalau bisa kita jaga wudhu kita, minimal itu setiap kita mau tidur. Rasul ajarkan setiap kalau kamu tuh malam hari mau tidur, wudhu, bersuci dulu, karena kita tidak tahu maut itu datang. Seandainya malam hari itu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan suci, sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, akhir yang baik, itu minimalnya. Dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberi husnul khotimah, akhir yang baik. Sehingga Rasulullah SAW ajarkan 3 buah doa yang itu senantiasa dibaca oleh Rasulullah SAW setiap selesai sholat. Jadi habis sholat itu zikir Pak. Setelah baca kita apa nih? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah 100 kali. Kemudian baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Selesai baca ayat kursi, baca surat An-Nas 3 kali. Untuk waktu subuh sama maghrib itu 3 kali. Kalau selain itu cukup 1 kali. Baca surat Al-Falaq. Setelah itu baca surat Al-Ikhlas. 3 surat Qul, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Setelah itu baru baca doa-doa yang lain, terutama doa zikir wirid pada waktu pagi maupun sore hari. Selain itu ada 3 doa ini yang saja dibaca Rasul. Yang pertama yaitu Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Kenapa dari Bu? Nah, mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Sekali lagi, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, husnul khatimah, akhir yang baik, dan jauhkanlah hambamu ini dari su'ul khatimah, akhir yang jelek. Karena agama seseorang itu dilihat dari akhirnya. Maka kita lihat, maka akhirnya itu baik, insya Allah husnul khatimah. Dan ini dihafalkan ini pendek ini. Dan doa yang kedua yang sering dibaca Rasul, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla maut. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla maut. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla maut. Ya Allah, saya mohon rizki, yaitu kemampuan untuk bertaubat ya Allah sebelum maut ini menjemputnya. Karena tidak semua orang itu diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk bertobat. Banyak orang yang dia tuh melakukan maksiat sampai akhir hayatnya. Ya. Ada yang mati dalam keadaan judi, baru ada yang megang minuman keras dia mati. Ada orang yang di jalan kecelakaan mati. Ya. Karena maut itu datangnya kapan saja, kita tidak tahu datangnya. Maka kita mohon ya Allah, berikanlah hambamu ini kesempatan ya Allah untuk bisa bertaubat, taubatan nasuha, sebelum maut itu menghampiri kita ya. Ini yang kedua. Kemudian doa yang ketiga, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati,
Sabit qalbi ini, kokohkanlah, tetapkanlah hati hambamu ini dalam agama ini. Karena Rasul ingatkan, hati itu ibaratnya seperti bulu yang berterbangan, ibaratnya seperti kapas, dia bisa bolak-balik. Maka ada yang paginya iman, sorenya bisa kafir. Ada yang sorenya kafir, paginya iman juga bisa. Ini hati. Maka kita mohon kepada Allah, sabit qalbi ala dinik, kokohkanlah hati hambamu ini dalam agamamu ini. Banyak kita dapatkan. Awalnya dia muslim menjadi murtad. Ya. Ada orang yang awalnya dia itu melakukan ketaatan ahli jannah, namun akhirnya dia melakukan perbuatan ahli neraka sehingga dia masuk neraka. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina illa dhira'un fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Rasul katakan, sesungguhnya ada di antara kalian itu yang dia itu melakukan amalan penduduk ahli surga. Sampai jarak antara dia dengan surga itu sangatlah dekat. Illa dhira'un, hanya satu hasta saja. Ibaratnya dengan maka satu ibadah saja masuk surga. Fayasbiqu alaihi kitab. Namun catatan amal itu mendahulinya, sehingga dia melakukan amalan penduduk neraka dan dia masuk ke dalam neraka. Maka dalam tafsir atau bari bisa disebutkan, dikisahkan dulu itu ada seorang wanita yang biasanya gawennya ada naik ke atas lokal. Ketika dia ada, dia lihat di bawahnya ada seorang wanita cantik dan dia tertarik. Wah, kalau itu ayu nih rambut, tertarik. Maka setelah ada, dia datang hampir dia nyatakan cintanya, wahai wanita, maukah kamu nikah dengan saya? Akhirnya dia mengatakan, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kamu muslim, saya Nasrani. Kalau kamu mau nikah sama saya, keluar dari agama Islam, ikut saya Nasrani. Ya, namun karena cintanya tadi, lebih cintanya kepada Allah, akhirnya dia keluar dari agama Islam dan pindah agama menjadi agama Nasrani. Namun pada malam harinya sebelum dia itu mengumpuli istrinya, dia naik ke atas loteng, dia jatuh dan meninggal. Padahal tukang ngadan dulu, berdiri di masjid terus. Neng belum sempat ngerasa ya kan? Malam pertama rasido, marah mati. Suruh Fatimah melakukan amalan penduduk neraka, dia masuk neraka. Ini hidayah, Pak. Penting sekali kita terus mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada juga orang yang dia itu belum pernah melakukan sebuah amalan. Ada sahabat itu dia itu menyatakan masuk Islam, ya Rasul, saya masuk Islam. Maka itu Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dia bertanya, setelah saya membaca syahadat, terus saya harus ngapain ya Rasul? Nah, ini belum waktu sholat. Ya masuk pagi lagi. Nanti sholatnya nanti habis dulu. Puasa ini bukan bulan Ramadan, gitu. Sedekah belum. Akhirnya apa? Ini saat ini ada panggilan jihad, perang. Maka setelah baca syahadat, kamu ikut saya. Jihad bisa bikin perang. Namun akhirnya apa? Ketika jihad, dia mati syahid. Sehingga pada waktu itu para sahabat sangat bingung. Ini janjiannya ini Muslim atau tidak? Kita kafani secara Islam atau tidak? Karena mereka ada yang nggak tahu. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, wahai para sahabat, ketahuilah bahwasanya sahabat ini adalah seorang Muslim. Karena sebagai saksi saya, dia pagi ini sudah mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini ada seorang sahabat yang dia tuh belum pernah sholat, belum pernah puasa, belum pernah sedekah, namun ahlul jannah, penduduk surga. Kita tidak tahu. Ini luar biasanya kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebenarnya kunci surga itu kalimat tauhid. Ini seharusnya yang perlu kita tanamkan kepada jamaah. Maka dakwah para nabi, para rasul itu yang pertama adalah dakwah tauhid.
ajarkan umat ini tentang keyakinan ma'rifatullah, kenal kepada Allah, ma'rifatul Nabi, kenal kepada Nabi Muhammad SAW, wa ma'rifatul dinil Islam, kenal tentang agama Islam. 3 hal ini, karena 3 hal ini yang akan ditanyakan di alam kubur. Man rabbuka, man nabiyuka, wa madinuka. Kalau kita bisa menjawab 3 pertanyaan dengan baik, akan dibukakan surga di hadapannya, akan dijembarkan kuburnya. Ini 3 hal ini harusnya kita pelajari. Cuma ini kadang jarang disampaikan dalam kajian-kajian, jarang sekali. Kadang pengajian itu yang penting lucu lah. Aku mau bilang seneng lucu, sing iso guyu. Nah, nek kayak mau intinya apa? Wah ngerti, sementing guyu lucu. Nah ini ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahmatullah. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit tadi berikan manfaat kepada kita semua. Kita berdoa memohon kepada Allah SWT, semoga kita termasuk hamba Allah yang husnul khatimah, akhir yang baik. Aku lupa hada, kita akhir dengan doa tafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada